warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Morning, ma'am. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, ma'am. Oke, semuanya terlihat sangat ceria dan bahagia ya hari ini. Nah, jadi hari ini Mem punya sebuah cerita yang sangat seru. Cerita ini tentang hewan yang berukuran kecil. Hewan ini biasanya berwarna merah atau hitam, dan dia ini suka sekali makanan yang manis. Ada yang tahu hewan apa itu? Semut. Ya, betul. Itu semut. In English, we say ant. Oke, kita ulangi ya. 1, 2, 3. Ant. Ya, betul, ant. Nah, kemudian sebelum kita memulai ceritanya, kita sama-sama membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi agar ceritanya ini dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita itu mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Oke, Mem mulai ya ceritanya. Kalian dengarkan baik-baik karena nanti Mem akan memberikan sedikit tugas tentang cerita yang akan membawakan ini. Oke? Oke. Nah, dengarkan ya. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan yang sangat hijau, hiduplah seekor semut bernama Kiko. Kiko was a kind and smart ant. Kiko ini adalah semut yang sangat baik hati dan rajin. Nah, di suatu pagi yang cerah, Kiko ini sedang berjalan-jalan. Walk, 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 walk. Kemudian dia mencium aroma yang sangat manis. Bau apa ya ini? Kiko kebingungan. Kemudian dia pun melihat sekelilingnya. Saat dia melihat ke depan, wow, dia melihat buah yang sangat besar. Buah ini sangat manis dan wangi. Kemungkinan buah ini sudah matang. Ada yang tahu buah apa ini? Mango. Ya, mango. It's a big mango. Mangga yang sangat besar. Nah, Kiko pun ingin membawa pulang mangga ini ke rumah untuk memakannya. Kemudian dia pun mencoba mendorong mangga ini. Push, push, push. Kiko kelelahan dan mangganya tidak bergerak sama sekali. Mangga ini terlalu besar. Can Kiko move it alone? Bisakah Kiko mendorong mangga ini sendirian? Tidak. Ya, tidak bisa. Nah, kemudian ketika Kiko sedang kebingungan bagaimana caranya dia membawa mangga yang sangat besar ini, yang so big ini, kemudian lewatlah kedua teman Kiko bernama Ciki dan juga Boni. Nah, Kiko yang terkenal tidak pelit ini, dia memanggil temannya untuk meminta tolong dan berbagi mangga ini. Ciki, Boni, look, I found a big mango. Lihat, aku menemukan mangga yang sangat besar ini. Ayo kita mendorong mangga itu sama-sama, lalu kita membawa pulang. Nah, Ciki dan Boni pun mau membantu Kiko untuk mendorong mangga ini ke rumahnya. Nah, kita bantu mereka juga ya anak-anak untuk mendorong mangganya. 1, 2, 3. Push. Wah, satu kali lagi. Push. Wah, akhirnya mangga ini berhasil bergerak. Nah, kemudian mereka pun mendorong mangga itu sampai ke rumah mereka sambil bernyanyi, We are ants, small but strong, bekerja sama sepanjang hari. Nah, ceritanya sudah selesai. Bagaimana? Nah, sekarang ibu mau tanya dulu. Siapa tokoh semut yang baik hati tadi? Kiko. Oke. Kemudian
mangga yang ditemukan Kiko itu besar atau kecil? Besar. Ya, betul sekali. Nah, oke. Sesuai yang tadi Ibu bilang, kalau misalnya Ibu itu mau mau memberikan kalian sedikit tugas. Tugasnya sangat mudah bagi kalian yang tadi mendengarkan cerita yang Ibu bawakan. Nah, jadi Ibu minta kalian itu menggambarkan tokoh Kiko yang ada di bayangan kalian, semut Kiko yang ada di dalam bayangan kalian. Tapi kalian jangan menggambar cuma titik saja ya, pokoknya harus besar, harus kelihatan. Nah, kemudian di bawah gambar yang kalian buat itu, kalian menceritakan kembali apa yang tadi Ibu ceritakan tentang cerita Kiko ini. Oke? Nanti kumpul di depan. Tapi karena waktunya sudah habis, mungkin Ibu jadikan tugas saja ya. Oke? Oke. Nah, jadi anak-anak yang sangat soleha, dari cerita Kiko yang tadi Ibu ceritakan, kita itu bisa memetik hikmah bahwa kita itu harus bekerja sama-sama agar pekerjaan yang terasa berat ini dapat menjadi ringan. Nah, itu adalah namanya gotong royong. Kemudian dari Kiko juga kita belajar harus berbagi sesama. Kalau misalnya kita punya makanan, punya barang, kita tidak boleh pelit, tidak boleh menyimpannya sendiri. Kita harus berbagi kepada teman kita. Jadi kalau misalnya nanti kalian punya makanan yang lebih, kalian harus berbagi ya, tidak boleh pelit, tidak boleh disembunyikan. Oke? Nah, oke. Jadi ingat ya, nanti tugas yang Ibu berikan tadi kumpul di meja Ibu di ruangan. Oke. Kalau begitu kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.